pura-pura. Jadi kita pertama kali import library dulu, import library yang penting, apa saja yang penting, seperti NumPy, import NumPy, SNP, untuk operasi matriks, terus untuk menulis seperti Excel kita butuh Pandas. Nah, kita bisa bertanya pada ChatGPT atau yang lain, tapi kalian latihan sedikit-sedikit, harus menulis sendiri supaya apa? Supaya lancar, walaupun tidak harus menulis sendiri, tapi bertanya pada ChatGPT kemudian copy paste ke sini supaya cepat. Tapi kalau belum pernah programming, itu akan lebih enak kalau sambil lihat ChatGPT sambil menulis. Nah, itu akan sangat bagus. Apakah ini sudah di record? Sudah ya? Oke, semoga sudah di record. Mungkin kita akan menggambar, bagi kita perlu matplotlib juga. Pyplot, SPLC. Ini di run dulu saja karena ini belum connect ya. Kalau ini sudah connect, nanti dia akan menuliskan beberapa keywords penting dengan sendirinya. Kita run dulu, walaupun belum selesai, kita run dengan shift enter. Sambil menunggu, kita cek Google, misalnya yang disebut data classification itu apa. Pakai image saja. Nah, example data classification yang bagus, misalnya iris. Nah, ini dia. Misalnya ada datanya berupa angka gitu, angka-angka, terus dia harus mencari kelas yang mana. Datanya itu berupa, misalnya kalau bunga iris, dia berupa lebar sama panjang dari ini, dari bunganya. Bunganya tuh ada yang disebut sebagai petal sama sepal. Berarti ada 4 ukuran gitu yang bisa dicatatkan sebagai features. Kemudian nanti muncul cara untuk menghitung dia itu termasuk family apa, versicolor, stepesa, atau virginica, dan seterusnya. Nah, kita mencoba membuat data kayak gini, tetapi dengan cara artifisial gitu, tidak bukan data asli supaya cepat. Nanti dicarikan data asli sendiri, tidak apa-apa. Untuk menggambar tidak hanya matplotlib saja, tapi biasanya kita Seaborn juga. Seaborn. Nah, ini ketika ini sudah di run pertama kali, kan ini sudah connected ke server ya, connected ke Python 3, terus nanti kita ketika menulis sesuatu dia sudah otomatis. Jadi ketika kita tulis misalnya import misalnya dari from TensorFlow, Keras gitu, import banyak gitu ya, layers dan sebagainya, nanti dia akan menuliskan sendiri. Ini belum saya tulis, belum saya buka layers dan lain
dan lain-lain, satu dan lain-lain, berarti dia mestinya akan menolong menuliskan prompt. Nah, dia langsung menuliskan prompt dan control class model. Ini ada model sequential, ada model, ada yang sequential, kemudian ada layersnya ada input, ada dance, ada drop out, ada dan lain-lain. Mungkin kita perlu bilang juga misalnya optimizernya, losses. Nah, nanti dia akan menuliskan prompt. Nah, saya tunggu gitu. Tunggu. Nah, dia akan menuliskan sendiri. Jadi optimizernya, Adam, prosesnya, misalnya sparse categorical process entropy, maka dia langsung tahu saya pakai ini karena judulnya ada classification dan ada classifications dan dia memilihkan ini. Ketika kita tidak tahu ini apa, tidak usah ditulis, ini langsung tulis lossesnya saja di sini losses, tapi ini hanya sampai sini doang. Nah, adanya juga kita tulis optimizersnya saja gini. Ini sampai sini saja. Oke, jadi ada layers, ada input, ada dan sebagainya, atau cuma layers doang gitu, input layers gitu boleh. Kemudian ada optimizer, ada losses, kalau perlu ada matrixnya juga. Oke, kemudian kita buat dataset namanya make classifications. Dari Escalent, kalau tidak hafal ya tanya ChatGPT. Nah, dia nanti akan menuliskan. Nah, saya ketik prompt, nah dia akan menuliskan langsung datasetnya dari make classifications dan dia membantu saya untuk menulis train test splits untuk membagi data dalam train test split. Nah, mungkin perlu perhitungan akurasi dan sebagainya, bisa saja nanti ditaruh di sini. Matrix, itu namanya matrix ya, explorations, picture, dan lain-lain from. Nah, dia akan menuliskan matrix. Ini ada accuracy score, ada confusion metric, ada classification report, dan sebagainya. Oke. Nah, kita enter ulang. Ada yang salah nulis. Optimizers. Pakai S. Oke. Nah, jadi setelah pertama kali run, itu nanti dibantu oleh ini menuliskan beberapa keywords atau kode otomatis ya. Ini adalah library yang dipakai untuk membuat data dan untuk mengolah data. Nah, kita mengolah datanya pakai neural network, tapi caranya menulis neural network kita sekarang pakai ini bahasanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Oke, create data dulu. Buat data pura-pura. Data pura-pura itu artificial. Caranya gimana?
um, ini kan pakai make classifications ya, ketik saja make classifications ini, pilih, terus kalau tidak tahu pakai tanda tanya, terus shift enter. Nah, nanti akan ada help di situ. Nah, di sini akan ada banyak sekali isian. Wah, banyak banget nih. Oke, kita copy paste aja, copy paste. Terus lihat outputnya apa? Outputnya itu return, cari return di sini. Return mana itu? Nah, itu return ada dua, X sama Y gitu kan. Berarti caranya nulis adalah ini, kita tutup dulu, terus caranya nulis berarti yang tadi di copy paste atau sudah langsung X koma Y, atau tadi ini di paste dulu. Nah, kemudian yang penting di sini ditulis. Jadi ada n sampel gitu, n sampel kita tulis dulu, misalnya berapa, di sini 100, kita buat misalnya sedikit banyak 2000 gitu misalnya. And featuresnya, jadi cuma sampel tadi ada 2000, dan featuresnya itu yang tadi bunga iris berarti ada 4 gitu kan. Kalau bunga iris ini kita ngarang aja bebas gitu, misalnya ada 5, terus dari 5 kolom itu yang informatif ada berapa, misalnya kita cek informatifnya ada katakanlah ada 4 gitu kan, atau 3. Nah, 4 juga nggak apa-apa. Terus di sini ada R redundant, N redundant artinya adakah kolom dari features, tadi featuresnya ada 5 kan, 5 itu kalau itu bukan iris bunga, bisa suhu, bisa kelembapan, tekanan, atau kalau itu ekonomi ada saham A, B, C, D, dan pokoknya ada 5 gitu. Kalau ini tentang IPK, ya ini nilai mata kuliah A, B, C, D, atau termasuk usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang redundant itu dari 5 itu, apakah ada kolom yang berulang, misalnya tinggi badan versus berat badan. Mungkin redundant ya, semakin tinggi semakin berat ya. Jadi itu kemungkinan ada redundantnya. Kalau ini kita anggap saja tidak ada yang redundant, dan seterusnya repeated, ada yang berulang atau tidak. Nah, yang jelas ada n classes. N classes itu misalnya tadi kalau bunga iris ada 3 gitu, ada Virginica, Sentosa, dan atas ini. Ini adalah kelas yang harus kita prediksi dari 5 data feature. Jadi kalau ada 5 angka, misalnya suhu, kelembapan, tekanan, dan sebagainya ada 5, itu akan menandakan kelas yang mana misalnya. Terus apa lagi? Yang lainnya tidak terlalu, yang lainnya biarkan aja apa adanya, paling random state-nya ada yang diurus. Nah, ini kita hapus aja semua, nggak apa-apa. Nanti ketika itu sudah ditulis, setelah ini ditulis seperti itu, terus ketik X, Y sama dengan mid. Nah,
terus diamkan aja, make classifications, nanti dia akan mengisi sendiri. Ini internetnya tidak bagus, tidak tepat. Make classifications, harusnya langsung dia otomatis mengisi sendiri. And sampel itu dia. And misalnya sampel sama dengan n sampel. Kenapa tidak otomatis ya? Ini karena internet saya kira. And features sama dengan and features. Terus apa lagi? And informatif sama dengan and informatif. Nah, ini sudah ada ketentuan. Nah, sudah. Paling tambah satu yaitu random state yang tadi. Random state. Nah, ini sebuah angka yang bebas. Biasanya mereka pilih angka 42, nggak tahu kenapa. Ini adalah X dan Y. Kita cek ring X shape, dan sebagainya. Ini harusnya akan muncul sendiri. Oke. Nah, kita sudah memperoleh X dan Y. Ada 2000 kali 5 X-nya, kemudian Y shape-nya ada 2000, nggak jelas. Nah, 2000, nggak jelasnya bisa diperjelas sih, tergantung nanti dari modelnya. Ada yang minta dimensi berikutnya ditulis itu 1 supaya jalan, ada yang tidak. Jadi nanti kita cek aja apa yang terjadi. Ini datanya kalau mau di receive ya bisa di receive misalnya di receive dulu Y sama dengan Y receive reshape. Nah, 2000-nya itu biarkan 2000, jadi kita bisa tulis min 1, terus kolomnya ada berapa, ada 1 kolom. Nah, caranya reshaping itu seperti ini, kita cek ulang, nah, sehingga komplit antara X dan Y. X-nya ada 5 kolom, Y-nya ada 1 kolom. Nah, Y-nya itu isinya berapa gitu. Karena ini ada n classes 3, mestinya Y-nya itu hanya 3 saja isinya. Jadi kita tulis 10 angka saja. Ini ada 1, ada 0, ada 2, hanya ada 3 angka yang membedakan. Berarti sampel pertama itu kelas 1, sampel ketiga itu kelas 0, sampel ke-6 ya, itu kelas kedua. Hanya ada 3 angka doang karena ada 3 kelas. Nah, ini kita bisa gambarkan, coba plot atau pair plot dengan seaborn, apa yang terjadi. Nah, ketika nulis gini, mestinya dia itu sudah menuliskan, harusnya tidak menuliskan atau convert dulu ke Panda. Oke. Panda atau df sama dengan, nah, perlu ditulis. Dari ini kan data X sama Y belum ditulis dalam bentuk apa, bentuk pandas. Kalau mau digambar
paling enak itu pakai Pandas. Jadi gimana caranya? Konversi nama berarti nulis dulu misalnya namanya dulu, feature-nya, nama feature, nama kolom atau feature name atau apa di name. Misalnya kita buat tadi ada 5 ya, tapi kita buat ada namanya apa misalnya C1 gitu, C1 C1-nya kita sebut I gitu ya. I, kalau dari 0 berarti CI, C0, C2 sampai C4. Oke. For Oke, for I in range dari N widget. Oke, widget. Oke, cek widgetnya kayak apa bentuknya. Nah, jadi tadi ada kolom sinyal C1, C2, C3, C4, suhu, kelembapan, dan sebagainya, itu features name-nya. Kemudian pasang ini ke dalam data frame. Data frame Pandas, caranya gimana bikinnya? Ya pakai Pandas tadi, terus simpan ke dalam data frame. Kemudian isinya apa? Isinya tadi sudah ada X yang ini terganggu dengan help-nya. Oke, di sini kemudian dengan nama kolom. Oke, nama kolomnya apa? Features name. Tadi columns-nya sama dengan features name, tulis kolom gitu, sama dengan yang atas. Ini ditunggu, harusnya dia akan mengisi sendiri. Ternyata tidak mengisi sendiri. Nah, ini sudah DF. Coba lihat DF head kayak apa. Nah, ini C0-nya, C1, dan sebagainya sudah ada angkanya. Terus kita masukkan target sekalian supaya nanti gambarnya mudah. Caranya memasukkan target Y ke situ gimana? Ya tulis aja misalnya DF, terus ditulis di kolom apa kelas gitu misalnya, kelas, terus itu diisi targetnya kan tadi si Y itu ya, masukkan Y di sini, terus kita lihat df dot head. Oke, maka kelasnya sudah muncul ya. Nah, berarti kalian punya ini data ada 5 angka. Kalau angkanya kayak ini, maka itu kelas 1. Kalau angkanya yang nomor 2 ini, maka itu kelas 0 dan seterusnya. Nah, ini adalah data dalam simulasi untuk klasifikasi. Karena apa? Karena yang di dalam target ini hanya sedikit angkanya. Jadi ini discrete, di sini hanya 3 angka doang. Berarti data X ini C0 sampai C4 disebut X atau features, itu akan dikelompokkan menjadi kelas-kelas itu. Jadi ini namanya adalah classifications. Nah, jadi kalau ada angka yang bebas, kalian punya angka yang baru, itu kalian pasang, kalian cari itu kelas yang mana ya, 0, 1, atau 2. Itu namanya memprediksi dari data yang baru. Nah, AI
itu akan memprediksi angka kelas mana sesuai dengan inputnya. Itu kalian bisa buat ini seperti AI dengan input apapun, terus kelasnya kalian cari sendiri, itu ini di training dulu. Nah, caranya training gimana? Sebelum training kita pengen gambar dulu kan, caranya gambar pakai Seaborn itu ada banyak sih, misalnya pakai pakai Airplot. Caranya gimana? Pakai Airplot, SNS, Airplot. Nah, ini ada Airplot. Terus kalau nggak ya mudah, tanda tanya dulu, terus shift enter, terus di sini ada caranya. Jadi datanya apa, toolnya apa, paletnya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tulis di sini datanya adalah dari DF gitu. Terus dari data who-nya itu adalah kolom yang mana, kolomnya bisa ditulis misalnya kelas gitu. Dan lain sebagainya, ini ada palet dan sebagainya. Kalau seperti ini saja saya kira sudah muncul ya. Cuma mungkin tidak terlalu bagus, itu Pak saja. Ini kalau di enter apa yang terjadi? Lihatnya saya buang. Oke, data masih one dimensional. Ini shape-nya ada 2000,1, jadi tadi reshaping-nya reshape-nya CY ini tidak diperlukan. Saya tutup dulu. Di ini tetap seperti itu, walaupun B-nya nanti kalau di print sedikit berbeda. Nah, kita ini masuknya tetap sama gitu ya. Terus deadlock. Oke. Dia masih landing. Oh, bukan masalah itu. Salah apa itu? Namanya cluster plus. Oh, sorry. Ini jalan. Ini tidak pakai tanda kurung. Dia sedang membuat. Nah, muncullah itu. Berarti dari 5 variabel itu kalau diplot dia harus menggambar 3 warna. Warnanya jelek ya. Warnanya jelek. Paletnya kita ganti palet gitu. Palet cara menulis gimana? Palet. Nah, palet gitu. Terus ada berbagai pilihan yang saya hafal di slow running, mungkin karena datanya banyak. Nah, ini dia lumayan, dia bisa sekarang lumayan memisah itu kalau variabelnya terpisahkan dengan baik, dilihat dari dilihat dari ini histogramnya. Kalau ini bisa terpisah antara data satu dan 2 data yang lainnya nggak terpisah dengan baik ya, hanya ini 1, 2, 3, yang 1 oke, yang 2 sama 3 enggak, terus yang lainnya, nah yang lainnya ini enggak terpisah, ininya terpisah lumayan bagus, yang ini enggak. Nah, tantangannya gimana kamu memisah ini dengan baik gitu kan, ini tidak terlalu enak gitu kan. Wow, berarti kalian perlu membuat cara untuk mengklasifikasi data ini.
Jadi karena ini berantakan dan kelihatannya data yang kita buat itu enggak terlalu mudah untuk dipisahkan, kemungkinan besar nanti neural network-nya juga cukup sulit untuk memisahkan data kayak gini. Tapi tidak apa-apa, ini tantangan ya. Oke, sekarang kita membuat neural network untuk menghitung atau mengklasifikasi data tersebut. Nah, cara pertama, kita harus splitting data dulu ya. Datanya di split, misalnya 80% versus 20%, berarti misalnya terus pakai apa? Train, test fit. Oke. Kalau tidak tahu, tanda tanya saja dulu, terus shift enter, terus di sini pasti ada contohnya. Nah, cari contoh di bawah gitu. Ya. Nah, ini explain express ini kita copy aja. Copy, tutup, terus paste di sini. Oke. Ini adalah cara untuk menulis diri tidak pakai ChatGPT ya. Jadi kalian bisa belajar dari sini tok gitu. Nanti kalau benar-benar menyerah baru tanya. Jadi copy paste, misalnya ada error, terus copy paste ke ChatGPT atau DeepSeek atau yang lainnya. Jika ada error, nah ini memisah data menjadi 80% sama 20%. Kita coba print X-shape dan sebagainya, X-train shape dan seterusnya. Niatnya dia akan apa? Menuliskan otomatis kemungkinan karena jaringan tidak terlalu cepat, jadi tidak enak. Let's see apa yang terjadi. Salah tulis di tes itu di tes. Oke, ini sudah muncul pembagiannya, jadi 1.600 itu untuk di training dan 400 untuk testing, jadi lumayan gede. Nah, setelah di split antara train sama test, baru bikin model atau bikin model dulu, baru ini juga nggak masalah. Terus model yang awal, Prof, boleh tanya Kak? Ya. Itu random state-nya itu buat apa ya, Prof ya? Mau tanya. Random state itu start awalnya, ini kan namanya random ya. Kalau random kan startnya bebas ya, random ya. Supaya starting point-nya itu selalu sama, itu pakai angka tertentu. Gitu. Jadi ini kalau di run ulang, dia akan start dari nilai yang sama. Jadi misalnya kita cek ya, X-train, kita cek satu angka saja, angka yang nol itu berapa? 0,919. Ini kalau di run ulang, yang atasnya saya run ulang, cek yang nol, itu akan segitu. Coba kalau random state-nya kita buang, oke, terus kita run ulang, itu berapa? 0,0 ya, 9 ya. Oh iya Prof, beda Prof. Ini kalau saya ulang lagi, run ulang, terus dilihat, nah itu sudah berubah kan? Jadi random state yang tadi
itu diperlukan kalau kalian kepingin nilai apa hasilnya itu kalau di run ulang tetap sama. Kadang-kadang kan kita butuh itu kan, kalau di run ulang hasilnya akurasinya harus sama dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana kalau ini di run ulang selalu berubah, kita bingung, sehingga pakai random state saja. Prof, tanya juga, kalau misalnya itu random state-nya nilainya makin besar atau makin kecil itu itu bebas. Itu juga random. Oh, oke, paham. Jadi kayak penanda gitu ya, supaya dia jadi ya. sama ya. Oke, paham. Misalnya ulang tahunmu tanggal berapa nih, terserah aja. Oke, kita kembalikan ke 42, kita cek apa yang terjadi. Nah, kembali semula, minus 0,9. Oke, jadi dia train test split itu akan memilih dari X sama Y secara random, tapi berpasangan ya. Kalau yang dipilih X1 harus berpasangan dengan Y1. Nggak boleh dibolak-balik antara X sama Y-nya. Jadi kalau kita cek yang nomor 1, X-nya doang, ini kan minus 100 ya. Ini sudah beda kan, ekstrimnya tidak tahu tuh yang nomor berapa. Kalau pengen apa splittingnya 80% yang di depan, terus 20% yang di belakang gitu kan boleh aja ya. Ini pakai shuffle, shuffle-nya dibikin false, jangan diaduk-aduk gitu. Apa yang terjadi? Kita lihat yang pertama, data pertama. Nah, ini dia. Data pertama dari train sama persis dengan X yang pertama. Jadi tidak diaduk dari 2000 data tadi, yang 1600 adalah yang awal, terus 400-nya yang belakang. Mudah ya? Itu dengan pemilihan shuffle. Saya kembalikan ke random state supaya dia bebas. Bebas walaupun bebasnya itu awalnya sama, tapi kalau di run nanti apa ya, kalau di run dengan random state yang berbeda jelas berbeda. Jadi ini kalau diulang akan kembali ke random yang sama. Oke, setelah di split kita ingin membuat modelnya kita tulis pakai buat model yang pertama, model 1 secara fungsional ya, memakai den saja atau tidak usah ditulis, dia akan tahu mestinya. Oke, input layer, nah ini sudah ada caranya. Input layer sama dengan input tadi adalah library dari TensorFlow Keras. Setelah ada input, terus layer apa lagi? Misalnya layer 1 sama dengan then misalnya dengan activation value. Ini tidak saya tulis dulu. Terus ada layer 2. Oke, sedikit layer dulu ya, atau ya sampai layer 3 nggak apa, sampai layer 2 aja supaya nggak terlalu pusing. Terus sampai output layers. Ini baru fungsi-fungsi layernya, fungsi layer doang, belum ada inputnya, belum ada alur yang dari data terus diapakan. Nah, harusnya pertama kali nulisnya adalah misalnya X sama dengan gitu. Ini adalah
layer 1 input layer gitu ya. X itu ambil dari input layer, kemudian setelah diambil dipasang ke layer 1, kemudian pasang ke layer 2, kemudian di tulis di output. Jadi output itu adalah hasil dari ini jalurnya. Jadi ada input layer masuk ke layer 1 itu sama dengan X, si X yang tadi dimasukkan layer 2 sama dengan X juga, terus yang terakhir si X dimasukkan ke layer terakhir namanya outputnya. Kita tulis model 1 sama dengan ini pakai model gitu. Inputnya siapa? Input layer, terus outputnya output. Nah, kita cek model summary itu M-nya 2 ya. Kita cek. Nah, ini yang terjadi. Kita punya sequential saja satu garis gitu dengan fungsi seperti ini. Ini boleh dikasih nama ya. Jadi ini dikasih nama, misalnya name, sama dengan bahasa Indonesia saja, misalnya layer input gitu. Input. Terus ini kita kasih nama name, sama dengan misalnya layer 1 gitu. Layer 1. Ini boleh sih terserah gitu, ngasih namanya boleh. Jelas. Kemudian ini name sama dengan layer 2. Oke. Terus output layer juga kita kasih nama name misalnya layer output gitu ya. Layer output. Oke. Terus modelnya juga dikasih nama, dikasih name juga. Name misalnya model 1 NN. Oke, ini model 1 NN. Dan kita lihat run ulang apa yang terjadi. Nah, modelnya sudah namanya model 1 NN. Terus nama-nama dari layer itu ada layer input, ada layer 1, ada layer 2, layer output gitu. Dan tipenya apa tadi? Tipenya ini kita lihat sama dense. Dan ukurannya juga muncul ya. Oke, kita akan plot model gitu. Mungkin belum ada utilitasnya. Nah, dia akan menolong kita dengan menuliskan informasinya. Kalau tidak apa, ini yang belum selesai. Tuliskan plot apa model itu, baru dia akan memunculkan itu plot model-model dengan pilihan tertentu misalnya seperti ini, tidak usah ke file, to show shapes true, show layers names true. That's fine. Let's see apa yang true. Wah, gede banget gambarnya. Kita kecilin, caranya kecilin, pakai DPI-nya kecil. Nah, misalnya lampu. Terus yang ini saya cut ya, saya masukkan. Ini gambarnya sudah kecil. Yang tadi import functions tadi saya letakkan di sini. Nanti saya run ulang karena ini sudah aku kan yang import model tadi supaya ya bolak-balik import. Nah, akhirnya saya punya jalur sequential doang. Tapi caranya nulis pakai cara fungsional. Fungsional itu sangat enak karena nama fungsinya ini bisa di panggil misalnya layer 1 gitu ya.
layer 1 yang mengenai suatu input. Berarti kita bisa tulis layer 1 yang mengenai inputnya misalnya extreme gitu, tapi tidak usah semua supaya apa, tidak panjang. Extreme misalnya hanya yang pertama saja, misalkan kita cek ada angkanya tidak. Oh, yang satu, kalau satu biasanya trouble, misalnya beberapa. Nah itu dia, karena kalau satu itu dia bingung itu datanya kolom atau baris gitu kan. Kalau lebih dari satu dia tahu persis apa isinya apa. Jadi penulisan dengan cara fungsinya itu bisa untuk ngecek masing-masing step. Ini step kayak satu begini. Ini kalau kita tulis sebagai X1 gitu atau set gitu ya. Ini adalah setnya. Terus set itu kita uh, pasang di layer 2 set gitu. Nah, nanti setnya nanti akan ada angkanya lagi nanti dia. Jadi string diubah sama layer 1, terus diubah lagi sama layer 2, terus ini hasilnya. Nah, kalian juga bisa ubah lagi ke input layer itu, terus akan kembali. Nah, ini menggunakan output layer. Ini alur datanya kayak gini. Kalau datanya sedikit bisa kelihatan seperti ini. Datanya kan ada satu, ada 2 data, berarti nanti set outputnya juga ada 2 sampel doang. Ya, ya, 2 sampel dengan tiga apa, 3 kelas. Nah, sehingga ini harus dipilih mana yang pas. Tapi sebelum dipilih, ini hasil training dulu terhadap datanya. Oke, ini baru sampai ke pembuatan model dan checking doang. Sekarang compile dulu, compile model 1. Caranya gimana? Nah, ini kelihatan mengcompile dengan optimization pakai Adam dan lainnya dengan Islam yang nomor 1. Terus apa lagi, lossnya ini spas kategori personal copy itu dipilih ya, dulu karena apa, dipilih loss karena ini tidak diubah ke nama empat kode, jadi tetap lagi seperti itu saja yang isinya lah 012 gitu. 00112 pokoknya isinya 3 itu nggak berubah dalam bentuk yang lain, maka loss yang memakai spas kategori post input ini setelah dikompil semoga tidak bermasalah. Nah, kemudian di fit oke, dikasih, kita kasih main history 1, history apa gitu, model 1 fit. Nah, masukkan datanya adalah apa tadi, extrain, koma, gtrain, dan seterusnya ini sudah dibuatkan. Contohnya boleh banyak, ini kita coba 100 saja. Terus validation split itu artinya apa?
uh, data yang 1.600 tadi itu dipilih 20% sebagai validation data. Jadi data train, extrain tadi yang 1.600 itu masih di split di sini, di dalam sini. 20%-nya di jadi validation data. Jadi secara tidak langsung splitting data di dalam neural network itu sebenarnya ada 3. Ada explain, ada validation, sama test. Nah, validation datanya sebenarnya bisa dipilih dari tes atau dari data yang lain. Tidak harus dari explain, tapi kalau nulisnya adalah validation split, dia akan memilih dari explain sebanyak 20%. Nah, oke. Kalau ini di run, dia akan menghasilkan perhitungan dan ada ininya reporting. Nah, ini accuracy-nya tadinya jelek ya 0,3, tapi kemudian makin lama makin besar. Nah, ini sudah 90% juga. Loss-nya harus mengecil. Nah, kita lihat validation accuracy, berarti dari 20% data dari extrain, ini juga bagus. Jadi 90% dicek dari 2 hasil ini, yang akurasi sebelah sini sama file accuracy itu tidak terlalu beda banget. Berarti sebenarnya modelnya sudah bagus. Jadi kita bisa plot ya, di sini ada akurasi, ada loss. Jadi plot loss, kemudian file loss, dan akurasi, serta satunya file accuracy. Oke, caranya gimana? Nah, semoga dibantu sama. Nah, ini PLT, figure, bit size ditentukan, terus mestinya subplot karena saya minta ada ini. Oke, PLT, plot, history 1, history loss. Keyword yang di sini sesuai dengan yang di situ. Nah, ini sudah dibantu. Saya tidak mengetik lagi. Legends, kemudian subplot lagi yang berikutnya. Ya. Nah, oke, run. Nah, dia menghasilkan sesuatu yang bagus, artinya makin lama makin kecil untuk loss-nya. Nah, ini 100 epoch ini nampaknya belum selesai karena dia belum landai. Ini masih terjun terus mencari nilai yang paling bagus, tapi biarkan 100 saja. Yang ini juga akurasinya 90% tetap naik, ini masih tetap naik ini. Dan ini juga mengikuti, tidak terlalu besar, artinya model yang kita buat tadi sebenarnya sudah bagus. Nah, itu salah satunya. Nah, sekarang kita hitung metriknya, hitung atau prediksi. Oke, prediksi dari X-test gimana caranya? Nah, hitunglah prediksi. Ini sudah dikasih tahu U-Thread sama dengan model 1 predik. Itu terus hitung ya, U-Thread yang atas itu masih 3 angka karena ada 3 kelas, tapi itu probabilitas nanti angkanya kayak tadi set tadi ya, di atas ada set kan. Nah, ini dia ada 3 angka, ini dia ini yang terbesar yang berapa? Nah, 0,4 ini yang terbesar, jadi dia kelas ke-0. Kalau yang ini yang terbesar mana? 0,38. Ini terbesar, berarti yang sampel kedua ini kelas kedua. Nah, caranya mencari kelas pertama
ke 0 atau kedua itu pakai argumen max. Itu artinya di manakah di kolom 0, 1, 2 itu yang paling besar, sehingga dia akan menghitung itu. Saya kira kita tidak usah di print, tapi di, diapakan hitung apa metrik. Matrixnya ada banyak ini tadi. Misalnya apa nih? Pakai klasikan report. Oke. Let's see. Nah, nanti akan ada precision recall dan sebagainya. Ini harus dipelajari ya, ini artinya apa gitu. Jadi silahkan di copy paste klasikan report atau metrik yang memperlihatkan seberapa bagus model pertama. Oke, itu model yang pertama, atau kita bisa tambah juga confusion metric. Confusion metric. Hitung confusion metric, metrik bingung. Oke. Kalau kita lihat kelas pertama itu ada yang, atau kelas ke-0 ada yang salah prediksi dan sebagainya. Ini plot ya, coba di plot heatmap dengan SNS, dengan Sibon. Oke, ini sudah dibantu. Nah, tadi ada kelas 0, kelas 1, kelas 2. Kelas 0 diprediksi sebagai kelas 0 ada 125, tapi diprediksi kelas 1 atau kelas 2 ada yang ada 7, ada 7. Ini sangat bagus karena apa? Yang dia punya sangat banyak dan yang lain itu kecil, jadi yang salah prediksi kecil. Di situ kalian pelajari mana yang salah prediksi. Kalau ini misalnya sakit, itu kelihatan apa? Sebenarnya sehat disebut sakit atau sebenarnya sakit disebut sehat. Nanti itu berkaitan dengan yang bagian atas atau bawah. Cari di ChatGPT apa artinya confusion metric. Oke, ini adalah model yang pertama. Sekarang kita buat model yang kedua. Buat model kedua dengan menambah misalnya drop out gitu. Apakah dia bisa memperbaiki ini ya. Ini akurasinya berapa ya terakhir? Oke, hitung akurasi dulu. Tadi sudah ada ya. Langsung aja. Proses score. Oke. Ini kita tulis sebagai ACC1 sama dengan akurasi score, kemudian print model 1 akurasi sama dengan ACC 1 kasih formatnya.
let's see. Oke, model 1 akurasi begini. Nah, kita buat model yang baru. Buat model 2 dengan menambah seperti model 1, tambahkan dropout, artinya menambah dropout dia layer itu, layer renderan ada yang nggak digunakan sekian persen. Oke. Mana harusnya langsung dia model atau input layer gitu, input layer. Nah, boleh. Itu ada shape, namanya sama saja, nggak apa-apa. Terus apa? Layer 1 sama dengan nggak dituliskan sama dia. Nah, itu ada dance layer 2. Kita buat layernya drop out saja, drop out 1 sama dengan muka dia. Nah, dia sudah tuliskan dengan baik. Dia drop out 20%, kemudian layer 2 boleh, drop out lagi boleh, nggak apa-apa. Coba aja drop out yang drop out 2 sama dengan oke. Kemudian output layer, nah bagus. Terus masukkan ini ke dalam kayak tadi, X sama dengan input layer, kemudian di drop out dulu, kemudian dua, terus drop out lagi, terus yang terakhir adalah output layer dari X. Nah, kemudian buatlah model kedua, model inputnya adalah input layer misalnya, input layer, terus outputnya adalah output, terus kasih nama. Ya, namanya beda dengan yang atas, ini namanya model 2NN. Oke, that's fine. Semoga tidak salah tulis. Nah, ini dia model kedua, terus compile. Nah, sudah otomatis learning rate-nya bisa makan. Terus losses-nya sama juga. Losses. Apa tadi? Kenapa dia tidak? Sekarang sudah ada. Cuma menunggu sebentar, kemudian muncul. Oke. Yang salah nulis. Salah tulisnya di mana? Oke, di losses-nya. Loss. Oke. Setelah itu hit. Tunggu. Jadi tulis history 2 kayak persis seperti tadi. Ini kalau tidak muncul kita copy paste dari atas. Nah, ini sudah muncul. XY train koma repo. Nah, kok lama? Kalau lama kita copy paste dari atas. Ini dia.
copy. Extreme weekend echo ini sama persis ya, tapi kita tahu model 2 atau drop out-nya. Oke, bicara apa yang terjadi. Yang akurasinya naik lagi seperti tadi. Nah, oke, dia mungkin tidak terlalu tinggi. Kita hitung isi kedua sama dengan berapa. Akurasi skor, ini belum ada prediction dulu. Kita prediksi dulu prediksi ya, kemudian metriknya dihitung. Print statistical report. Oke, kemudian kita hitung as operations. Oke, print. Oke, jadi terakhir kita punya akurasi yang sama 0,9, yang tadi 0, berapa tadi? ACC 1 0,895, selisih sedikit. Nah, dengan drop out sedikit selisihnya ya. Kita plot tadi ya, plot loss dan PLT view, PLT subplot, PLT plot history 2, history loss. Oke, history 2 kita tunggu muncul. Nah, itu sudah muncul dengan baik. PLT subplot lagi, plot. Oke, file operations. Nah, dia akan menghasilkan yang mirip. Nah, kita cari juga hasil-hasil yang mestinya yang antara biru sama kuning atau apa nih, itu tidak terlalu jauh. Ini bisa diklaim tidak terlalu jauh sih, tapi kalau sangat jauh, misalnya yang biru di 0,9 terus yang kuning itu di 0,7 atau apa, itu terlalu jauh, jangan pakai yang itu. Jadi mungkin datanya kurang atau modelnya terlalu kompleks. Nah, oke, ini model model yang kedua. Kita akan buat model lagi, buat model 3 dengan branching, dengan cabang 2. Oke, ini yang kemarin kita coba ya, kita sekarang buat lagi. Ada input layer adalah seperti ini, sama terus. Kita tulis layer, tadi ada layer 1, kita tulis layer A1 gitu. Oke, dan misalnya layer A2 sama dengan dense juga, ini disebut seperti itu. Output layer 1 dense. Ini kita layer 3 dikasih flatten saja, flatten A. Oke. Itu membuat dia flattening. Kenapa dense?
Ada nggak flatten? Belum ada. So saya pasang di sini misalnya ada input, ada dense, ada dropout, ada flatten. Oke, saya akan ulang, pasang di sini akan muncul flatten. Oke, ini flatten A. Terus ini tidak usah pakai output. Terus sekarang layer kedua, layer B1 misalnya kita tulis seperti itu. Oke, dense 64. Oke, ini flatness B. Nah, mungkin ini kasih layernya beda, layer B3 misalnya. Oke, terus nah kita pasang sekarang apa ya, inputnya kita pasang ke fungsi itu. Caranya gimana? Misalnya kita tulis X1 sama dengan layer A1 yang kena input layer, kemudian diteruskan ke layer 2, kemudian diteruskan ke X1, terus X2 juga gitu. X2 adalah layer B yang kena input layer, kemudian masuk ke layer B, kemudian masuk ke flattens, layer B3 dulu, baru flatten B yang kena ke X2. Nah, kemudian setelah itu digabung antara X1 dan X2, kan concatenate namanya, concatenate ya. Nah, ini namanya concat, tidak apa-apa. Ini concatenate belum ada, jadi kita perlu menambah lagi layersnya di sini. Jadi kalau mau menambah concatenate bisa di sini concatenate gitu. Ini kalau panjang bisa kasih apa? Kasih kurung, terus ini juga dikasih kurung, terus di enter di suatu tempat supaya tidak terlalu panjang. Oke, ini di run, kemudian kembali ke sana. Berarti ini saya hapus dulu. Nah, dia sudah tulis concatenate langsung. Ini concat bisa ditulis misalnya gabung ya, gabungan X1 X2 itu misalnya. Ini kita tulis tidak perlu harus concat, tapi bisa X saja. Kemudian output layer itu outputnya harus sesuai dengan jumlah dari apa kelas itu. Terus dengan apa? Seperti di atas, output layernya adalah ini ada n classes, terus activationsnya apa. Nah, softmap belum saya terangkan karena kelasnya lebih dari 2, ada 0, ada 1, ada 2, nah jadi ada 3 ya, 3 itu lebih dari 2, maka dia pakai softmap. Tapi kalau cuma 2 doang, boleh sih pakai softmap, tapi ini pakai sigmoid, tapi boleh pakai 2.
Jadi tulis persis seperti ini. Tulis itu di sini, classes, activationsnya software, name-nya higher output. Nah, sekarang ini baru fungsinya, dan ini harus mengenai siapa si X ya, si X kena di situ. Nah, kemudian bikin model berapa tadi? Model 3 kali ya. Sama dengan inputnya adalah input layer, terus outputnya adalah ini yang sorry, ini bukan X karena X baru concatenate. Tapi ini adalah output, atau ini X saja, tidak masalah. Tidak, ini adalah benar yang sudah kita harus ya, kita harus pasang X di sini. X adalah konektif unit X sama X1 sama X2 kan ya, sudah ada datanya. Terus data yang di konektif itu harus dimasukkan ke fungsi yang terakhir, yaitu output layer. Sudah benar. Nah, ini namanya model 3NN dan enter. Nah, tidak salah lagi. Jadi model 3NN itu sekarang layernya sudah ribet. Kita cek ya, plot model 3, tadi pilihannya apa tadi? Show shapes. Show shapes, okay. Show functional juga. Show apa lagi? Names. Show juga. Oke, DPI-nya kecil aja supaya tidak gede-gede nanti. Nah, sekarang kita lihat bahwa jalur dari data adalah inputnya diambil oleh dua cabang. Cabang pertama ngitung dengan cara seperti ini, garis pertama, terus cabang kedua ngitungnya gini. Nah, apakah bisa cross gini ya? Jadi dari layer B2 masuk ke flatten, masuk ke mana gitu. Bisa saja jadi concatenate-nya itu tidak hanya X1, X2, tapi bikin cabang lagi menjadi X sekian gitu. Kemudian dimasukkan kotak yang lain. Terserah kalian akan membuat yang ruwet. Nah, setelah itu compile. Oke, learning rate-nya seperti tadi. Learning rate. Anaknya ini cuma 0,1. Kemudian apa? Loss. Anaknya sparse tadi. Oke. Kemudian history 3, ini nomor 3 ya. Anaknya model 3 bit extreme return epoch 3 batch-nya tadi kita 2. Terus apa lagi tadi? Validation speed-nya 20% ya, run. Oke. Dia akan running juga membaik itu 90 sekian, 95. Keren. Ya, terus kita buat predictions. Di adalah model kita predict test. Oke.
Setelah diprediksi tadi hitung matriksnya, ayo itu kenapa nggak muncul ya, harus copy paste accuracy-nya. Oke, accuracy-nya ada, terus metriknya belum muncul, belum muncul, print. Oke, let's see. Oh, akurasinya tidak terlalu bagus untuk tesnya. Dan kita lihat plottingnya, plot history. PLT, figure, kita tunggu. Oke, sudah muncul. PLT plot, tunggu dulu. Semoga muncul cepat. Enggak cepat. Oke, sudah muncul lagi. Oke, sip. Ya. Nah, ini contoh yang jelek ya. Kenapa? Yang garis biru sama kuning itu akhirnya tidak seiring. Artinya apa? Dia sudah mulai tidak cocok, overfitting atau apa, sehingga di model yang ketiga ini perlu disederhanakan, misalnya jumlahnya, layernya tidak terlalu banyak, atau neuronnya di disederhanakan dan sebagainya. Tapi ya, ini adalah salah satu cara kalian bereksperimen dengan neural network. Kalian bisa bikin apa saja sebenarnya dengan bermacam-macam jalur gitu, terus dikasih eksperimen. Nanti yang kalian bandingkan adalah misalnya akurasinya, atau ini precision recall F1 score dan sebagainya. Ini dipelajari dulu artinya apa gitu. Dan baru mengatakan, oh model 1, 2, 3 itu mana yang tepat dan lain sebagainya. Nah, semoga hari ini sudah belajar bagaimana caranya nulis program. Saya mencoba tidak memakai ChatGPT, tetapi memakai help yang ada di dalam Google Colab, karena masih tidak terlalu sangat ribet. Jadi kalian bisa berlatih melihat dulu buku ChatGPT sebentar gitu, terus menulis sendiri di sini supaya latihan. Oke, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan umum bisa kita diskusikan. Prof, itu modelnya dibuat sampai berapa kali ya, Prof? Itu kan Prof tadi bikin sampai 3 ya? Ya, orang itu bikin sampai akhirnya terkenal namanya, atau karena apa, dia menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, ini kan pengenalan NN, berarti kan dari start sangat gampang, terus step by step makin sulit, akhirnya kalian akan menemukan sendiri, untuk klasifikasi datanya ribet, susah, maka arsitekturnya, berarti tadi bentuk plot modelnya itu disebut sebagai arsitektur NN-nya, itulah yang kamu temukan model yang tepat, model yang bagus. Itu adalah skripsi atau tesis kalian, gimana caranya membuat arsitektur model supaya hasilnya paling bagus. Hasil yang paling bagus itu dinyatakan dengan akurasinya tinggi, dan ini antara validasi
sama data train itu juga seiring. Ini sih bisa diklaim ini masih bagus, tapi kalau terlalu beda gitu, kalian harus coba bikin model yang lain. Nah, mungkin bisa ratusan model baru berhasil satu, namanya juga tesis. Begitu, Bang Nathan. Oke, Prof. Paham, Prof. Berarti bisa bikinnya lebih dari 10-15 gitu untuk bahkan ratusan ya, seperti kata Prof tadi bilang ya, untuk mencapai yang terbaik ya. Iya, dan yang terbaik itu tidak hanya arsitekturnya doang, tapi juga hiperparameter. Tadi kan ada learning rate-nya 0,01. Kalau 0,002 atau 0,00001 lebih bagus atau tidak. Makanya ada cara-cara untuk memperbaiki learning rate ketika jalan gitu. Itu nanti step by step akan ke sana kita. Jadi ada berbagai cara untuk memperbaiki model yang sederhana ini. Ada layer-layer yang belum kita gunakan, kayak batch normalization dan lain-lainnya. Dropout sudah, atau mungkin nanti ada regulation. Ada banyak sebenarnya pembantu di dalam neural network yang sudah dipasang di layer-layernya itu, tinggal kita pakai dan dipelajari apa artinya. Oke, pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, oke, saya sudahi. Karena habis ini saya kuliah lagi, yaitu PTI ya, prediction. Prof, terakhir Prof, itu kalau misalnya modelnya itu, kalau misalnya saya minta izin minta datanya, filenya itu dari Prof, terus modelnya ini coba saya teruskan, boleh kah? Bisa ya, boleh lah, bisa lah. Ini saya Oke, boleh save Prof. ya, saya save dulu ya. Jadi saya save, terus saya share, download aja, download di ini. Jadi saya kirim lewat WA ya. Baik Prof, terima kasih. Pertanyaan yang lain? Saya Prof. Oke. Ya Prof, saya ini memang tertarik mempelajari neural network ini. Tapi saya mencoba untuk main combine. Apakah bisa kira-kira ketika metode neural network ini dipakai untuk menganalisis semacam teori-teori ilmu sosial seperti itu, misalnya contohnya agama penyebab kemiskinan di Indonesia misalnya kayak gitu. Dengan model yang seperti ini, jelaskan apakah kira-kira bisa seperti itu, karena saya juga dari ilmu sosial latar belakangnya Prof. Itu Prof. Sangat bisa, karena apa? Justru itu yang menarik. Ini C0, C1, C2, C3, C4, C banyak sekali. Mungkin kalau sosial ya, itu adalah indikasi yang kamu bisa temukan. Misalnya apa?
C0 adalah pendapatan bulanan berapa gitu kan. Sampelnya adalah manusia atau kelompok manusia. Misalnya si A, si B, si C dan sebagainya, dia usianya berapa, C1 usia, C2 jenis kelamin, C3 misalnya apa jarak dari tempat kerja sampai rumah, C4 apa, bisa dipikirkan variabel sosial yang sangat banyak. Kemudian kelasnya dipikirkan juga itu. Yang mau dibuat adalah misalnya kelas kemiskinan, misalnya miskin, sedang, terus kaya gitu. Berarti kan kelihatan mungkin dari pendapatan tok atau juga dari sosial yang lain, misalnya dia di desa pendapatannya sedikit tapi tanahnya luas, apa ada sawahnya, ada kambing dan sebagainya, sehingga dia termasuk orang kaya walaupun pendapatannya sedikit dan seterusnya. Jadi bayangkan saja variabel sosial yang sangat banyak itu dengan target yang jelas juga. Misalnya tidak hanya kemiskinan tetapi yang lain, misalnya apa status sosial yang lain yang bisa dipikirkan di situ. Jadi pakai neural network itu akan sangat bagus karena apa? Karena modelnya tidak linear. Kalau model linear, regresi linear gitu kan uh, belum tentu benar ya kan? Karena hubungan variabel sosial sama targetnya itu kemungkinan besar tidak linear. Jadi nanti neural networknya itu akan mencari sendiri model yang bagus kayak apa. Ya, kalian sebagai arsitekturnya nanti akan menemukan oh ternyata variabel sosial C0 sampai Cn itu bisa menunjukkan kelas sosial dengan model tertentu. Begitu model network, neural network tertentu. Udah ya. Berarti datanya ini misalnya kita dari penelitian gitu ya, Prof. Kita coba direkayasa kayak gitu ya, seperti Ya, model ini. Ya, cari datanya. Itu yang paling susah, cari data. Jadi data, misalnya KTP, itu kan ada usia, ada alamat. Berarti kalau alamat bisa lihat daerahnya itu mungkin punya indeks pembangunan tertentu. Jadi ada indeks pembangunan manusia, indeks apa, masukkan sebagai C0, C1 dan seterusnya. Itu data, jangan dibuat sendiri, tapi dicari dulu. Bukan buat menjadi data, ini tidak boleh dibuat. Kalau ini kan untuk pembelajaran kita buat pakai make apa tadi classification, jadi dia uh, bilangannya random, bukan data sesungguhnya. Tapi untuk masalah sosial seperti tadi, ya harus cari datanya di BPJS, di apa di nasional, di KPI atau apa. Itu dikumpulin dulu baru membangun modelnya ini. Itu Mas Deon ya lagi. Iya Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa presensi, terus sudah. Nah, nanti jam 7 persis atau 7 lebih sedikit